Oke, terima kasih Mbak Opi. Suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas ini. Oke, baik, terima kasih Mbak Opi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Abang, Kakak yang sudah bergabung secara online nih melalui Zoom begitu ya. Baik yang juga Zoom-nya menggunakan akun sendiri maupun juga mengikuti secara bersama-sama dalam satu layar. Dan dari sini kalau saya lihat gitu ya, saya sudah melihat wajah semangatnya, antusiasmenya gitu ya dalam mengikuti acara kita pada pagi hari ini. Wajah yang cerah gitu ya. Tapi kalau yang belum open kamera, boleh dong di open kameranya agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kita bisa saling melihat wajah cakepnya, wajah cantiknya, wajah semangatnya. Yuk, saya mau mengajak terlebih dahulu untuk Bapak, Ibu, Abang, Kakak yang belum open kamera gitu ya. Boleh dong open kamera terlebih dahulu gitu ya, karena kita mau lihat nih gimana sih semangat untuk Sobat Nusantara Entrepreneurs di lingkup Perkebunan Nusantara Group. Yang mana ini nggak cuma FGN aja, tapi banyak banget dari holding juga ada, kemudian dari PTPN 4, PTPN 1, kemudian ada subsidiaries lainnya di lingkup Perkebunan Nusantara Group. Oke, boleh open kamera terlebih dahulu Bapak dan Ibu, Abang Kakak semuanya. Oke, terima kasih yang sudah open kamera. Dan juga jangan lupa untuk berikan reaction-nya yang ada pada Zoom. Boleh jempol, boleh love gitu ya. Dan juga boleh yang simbol trompet itu juga boleh, karena kita mau meriah banget acara webinar pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya juga mau menyapa nih lewat pantun. Kalau ada pantun jangan lupa menyampaikan atau ngomongin apa nih? Cakep gitu ya. Boleh open mic atau boleh lewat chat gitu ya cakepnya. Menikah mungkin sudah punya anak dan sudah memikirkan biaya hidup untuk anak yang sangat besar itu pastinya ya, termasuk untuk biaya pendidikan. Disinilah dia mulai melipat gandakan aset dan sudah punya tujuan keuangan yang lebih banyak lagi karena tabungannya juga nambah ya pastinya. Kemudian kalau sudah usia 50-an, sudah tahap menuju pensiun, maka sudah berpikir mengenai perencanaan pensiun dan distribusi aset ini kalau bicara tentang waris. Di level mana kita berada, itu akan menentukan jenis investasinya karena berdasarkan tujuan keuangan juga sudah sangat berbeda ya. Jadi pertama kita harus sadari dulu kita ada di fase yang mana ini ya Abang Kakak ya. Nah masalahnya di fase manapun kita berada, resiko hidup itu pasti akan ada. Yang kuning-kuning ini ya Abang Kakak, ada resiko dalam hidup yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah hal-hal yang tidak kita inginkan, tidak kita duga, tiba-tiba terjadi aja gitu ya. Pokoknya hal-hal yang kita nggak suka lah itu kejadian. Nah itu di luar kendali kita nggak bisa apa-apa, tapi kita bisa berusaha untuk meminimalisir risikonya ya. Oke. Nah sekarang kita ada di level apa nih ya Abang Kakak ya? Level dalam hidup kalau dalam perencanaan keuangan itu seperti piramida ini ya Bang Kakak ya, piramidanya mulai dari yang awal paling bawah, aman dulu. Kita harus merasa aman secara keuangan. Kalau sudah aman, tentunya kita akan bisa tidur lebih nyenyak ya, lebih tenang dan lebih semangat untuk bekerja. Biasanya gitu. Kalau tidak aman pasti masih was-was, kepikiran terus ya. Akhirnya kerjaan pun jadi kayak aduh ya ntar dulu ya, dikit-dikit kepikiran, nggak bisa fokus gitu di kantor karena apa, belum merasa aman secara keuangan. Berikutnya nyaman, kalau sudah di level ini itu biasanya ya sudah enak ya, kita sudah bisa fokus ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Kemudian baru level terakhir ini distribusi keuangan untuk yang usia sudah 50-an tahun ke atas. Nah level aman akan tercapai ya kalau Abang Kakak pertama fondasi keuangannya sudah kuat. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya pertama cash flow-nya ya, uang masuk lebih besar daripada uang keluar, itu dulu. Kedua, kalaupun punya utang, itu adalah utang yang masih sehat ya. Utang secara sehat yang bijaksana ya, sesuai dengan kemampuan kita. Berikutnya punya dana darurat yang cukup, yang ideal sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, berikutnya adalah selain tadi ya, juga bisa memanage resiko yang banyak tadi ya Bang Kakak ya, kan resiko hidup banyak nih. Kita punya rencana untuk gimana caranya biar kalaupun resiko ini terjadi kita sudah lebih siap. Walaupun ya tetap saja kita pasti akan harus pakai dana agak banyak untuk menutup ya resiko tersebut, tapi paling nggak kita sudah siap, punya dana darurat
dan punya asuransi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak harus punya semua asuransi, tapi gimana yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pastinya ya. Banyak juga orang yang sebenarnya nggak butuh, tapi beli-beli aja asuransi, ada juga yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya habis dibayar premi ya kan. Padahal nggak butuh-butuh banget gitu, sayang. Nah, kalau sudah mencapai ini semua, barulah nanti Abang Kakak merasa aman dalam hal keuangan. Setelah aman, barulah kita ke level atas lagi, kita mulai berinvestasi sesuai dengan tujuan keuangan kita apa itu tadi, itu yang dicapai ya, itu yang ingin dikejar. Maka kita mulailah pelan-pelan nyicil gitu ya, dari hasil kita menyisihkan gaji masuk ke investasi. Nah, kalau sudah di tahap itu, sudah mulai menikmati sedikit demi sedikit pendapatan pasif, maka kita sudah ada di taraf mulai nyaman secara keuangan ya. Nah, jadi pelan-pelan, tidak langsung loncat ke investasi ya. Waktu kemarin zaman Corona 2020 banyak investor baru di pasar modal itu langsung loncat ke investasi ya Bang Kakak ya. Mereka nggak punya asuransi, nggak punya dana darurat, mungkin juga sebenarnya cash flow-nya juga pas-pasan. Akhirnya mereka ambil uang utangnya untuk diinvestasikan gitu. Nah, saat investasinya tiba-tiba harganya turun gimana? Kan utangnya tetap harus dibayar ya. Investasinya tidak pasti, utangnya pasti. Nah, itu yang akhirnya jadinya bangkrut gitu. Oke, nah caranya bagaimana untuk mencapai itu? Ini ada beberapa langkah-langkah yang harus dicapai dan ini membutuhkan mindset keuangan ya. Membentuk mindset dengan cara melakukan kebiasaan baik tadi ya. Nah, yang di sini istri juga harus ikut edukasi keuangan seperti ini ya bapak-bapak ya. Sebenarnya sekarang banyak kok edukasi untuk ibu-ibu. Saya sendiri juga kadang-kadang buat edukasi untuk ibu-ibu. Karena apa? Biar nanti sama nih frekuensinya. Jangan si bapak sudah di level ini, ibu di level yang berbeda. Akhirnya komunikasinya jadinya nggak nyambung gitu ya. Apakah aman kalau investasi emas 50 kilo? Aman sekali 50 kilo. Oke. Iya, kebanyakan istri yang pegang, istri akuntan teliti kenceng banget. Oh iya, kalau istri akuntan kayak saya juga akuntan memang kita harus kenceng. Ini kan menyenangkan tapi jangan senang. Iya, makasih Bapak Ibu. Dividen Adaro. Iya, dividen Adaro sama ITMG cair ya minggu ini Bapak Ibu. Nah, iya makasih banyak responnya. Senang banget saya jadinya semangat nih. Oke. Kita balik ke mengatur cash flow ya. Abang Kakak yang ngatur cash flow itu gimana caranya? Mungkin Abang Kakak sering dengar metode 50-30-20. 50% untuk kebutuhan, 30% keinginan, 20% untuk investasi. Ini boleh untuk yang nggak pernah sama sekali mengelola atau membuat anggaran. Tapi kalau sudah pernah, saya tidak setuju ini ya, saya tidak menyarankan. Karena apa? Masa keinginan 30%, 20% tabungan ya, kan kebalik-balik nih, harusnya minimal sama lah ya. Jadi saya lebih memilih ke zero base method ya.